Yo minasan, chapter 1191 One Piece telah rilis dengan judul Loki Masih Ada, di mana pada chapter kali ini Neronaimu bertransformasi ke wujud yang lebih mengerikan untuk menghabisi Gaban dan Luffy minasan. Tapi Loki dan Hairuddin muncul dan melakukan serangan 3 jenderal bersama Luffy. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1191 One Piece, kita diperlihatkan bajak laut Mugiwara sedang berpesta, di mana mereka semua menggunakan rambut afro berwarna-warni, kecuali Zoro, Robin, dan Nami yang tetap menggunakan rambut aslinya. Tertulis pada panel awal, Luffy yang terluka dalam pertarungan sengit melawan Imu sedang... Chapter dimulai dengan Luffy yang berlumuran darah dan terus merangkak menuju Gaban yang terkapar setelah tangan kirinya putus oleh bentrokan serangan dengan Imu pada chapter lalu. Di sini, Luffy tidak mengerti kenapa dia masih bisa hidup setelah 2 pedang menembus tubuhnya minasan. Tapi, ada satu hal yang Luffy pahami, jika dia membatalkan wujud putihnya, maka dia akan berada dalam masalah. Luffy pun memanggil Gaban dengan sebutan kakek tua, di mana Gaban memberitahu Luffy jika dia telah kehilangan satu lengannya. Mendengar itu, Luffy pun meminta maaf karena Gaban berusaha untuk melindunginya. Namun, Gaban justru membentak Luffy, "Jangan bodoh, aku kecewa padamu. Aku bertarung demi Elbaf." Gaban memperingatkan bahwa sepertinya pertarungan ini belum berakhir. Luffy yang kembali terkapar lalu bertanya kepada Gaban, siapa sebenarnya makhluk itu? Gaban lalu duduk sembari menggunakan selembar kain untuk mengikatkannya pada lengannya yang putus. Dia memberitahu Luffy bahwa orang itu tak seorang pun yang mengetahuinya. Tapi jika Gaban mencoba mendefinisikannya dengan kata-kata, maka dia adalah seorang dewa. Panel lalu berpindah ke dunia bawah, di mana Imu terjatuh dengan keras di dunia bawah, sehingga beberapa binatang mulai mendekatinya dan menggeram dengan seram. Namun Imu justru melepaskan gelombang Haushoku Haki yang seketika itu juga membuat binatang-binatang tersebut auto pingsan minasan. Kita pun melihat Imu yang terbaring serta pedang Honebami tertancap di tanah. Dengan wajah berlumuran darah, Imu berkata, "Kru dari sang raja bajak laut ya? Anak-anak nakal dari masa lalu di God Valley? Aku tak pernah menyangka mereka akan tumbuh menjadi seperti sekarang." Imu lantas mengangkat tangannya lalu berubah menjadi hitam dengan kuku yang panjang. Kemudian Imu bangkit dengan siluet tanduk yang lebih besar di bagian depan kepalanya. Di sini, Imu sangat mirip dengan makhluk iblis raksasa yang terlihat dalam mural Harley. Ekspresi wajahnya kini jauh lebih serius daripada sebelumnya minasan. Imu kembali berkata, "Seharusnya aku sudah menyingkirkan mereka semua pada hari itu juga bersama dengan Rox." Kemudian Imu langsung melompat dan melesat ke atas dengan sangat cepat. Panel kembali berpindah ke dunia matahari, tepat di perpustakaan burung hantu. Chopper sangat bersyukur karena ternyata semua buku di perpustakaan terselamatkan, sehingga Robin memberitahunya jika Biblo yang telah menyelamatkan semua buku tersebut. Kemudian Saul meminta Chopper agar dia berbicara dengan Biblo karena Saul merasa jika Biblo benar-benar sedang berusaha menyampaikan sesuatu kepada mereka. Namun Chopper merasa jika menurutnya Biblo itu tipe pendiam. Kemudian kita pun melihat Biblo berkata panjang lebar di hadapan mereka semua dengan tampak serius. Tetapi Chopper justru terkejut dan tampak kebingungan mendengar apa yang dikatakan oleh Biblo minasan. Ada yang bisa tebak apa sih yang dikatakan Biblo ini minasan?
Kemungkinan Biblo sedang membahas abad kekosongan, atau mungkin cara kebangkitan Gear 5 milik Luffy, atau justru cara mengalahkan Nerona Imu ya minasan. Panel kembali pada Gaban dan Luffy, di mana Imu langsung memancarkan gelombang besar Hau Shokuhaki, membuat Luffy dan Gaban kembali kesakitan. Lalu dengan satu tangan, Imu mendorong bagian raksasa dari cabang pohon harta karun Adam ke atas. Dan kita pun diperlihatkan wujud baru Imu sama secara penuh minasan. Terlihat Imu memiliki 4 tanduk, 2 tanduk di bagian depan memanjang, membuatnya terlihat sangat mirip dengan tanduk Hellboy. Tubuhnya berubah menjadi jauh lebih berotot dan kekar. Kedua lengannya kini berwarna hitam pekat, bahkan tato Covenant terlihat di lengan kirinya, serta lingkaran awan bermata kini mengelilingi masing-masing lengannya dan pinggangnya minasan. Imu lalu terkesan dengan Gaban, karena dia bisa menghindari serangan Honebami hanya dengan kehilangan 1 lengan saja sebagai harga yang harus dibayar. Namun Gaban menjawab bahwa seharusnya dia yang mengatakan hal itu. Menurut Gaban, jika Imu bisa begitu saja menghindar dari serangannya, itu membuat Gaban kelihatan seperti orang yang bodoh. Yah, sekalipun Gaban sudah tidak punya cukup tangan yang tersisa untuk bertepuk tangan pada Imu. Dengan tampak marah, Imu menjawab bahwa lain kali tidak akan ada yang tersisa dari diri Gaban. Melihat kemunculan Imu, Luffy justru terkejut karena sekarang Imu terlihat berbeda. Lalu dengan serius, Gaban pun bangkit dan menyuruh Luffy untuk segera membawa semua krunya dan meninggalkan Pulau Elbaf. Namun Luffy meneriaki Gaban karena dia tidak mungkin melakukan itu. Dengan satu tangan memegang kapaknya, Gaban memberitahu Luffy bahwa dia sudah seperti orang mati. Luffy sudah tidak berguna lagi di sini. Buset, sudah 2 chapter kata-kata Gaban mewakili banyak pembaca manga ini. Namun Luffy justru ngotot dan mengatakan bahwa itu juga berlaku untuk Gaban. Toh, bagaimana Gaban bisa bertarung dalam keadaan 1 lengan saja? Kita lalu melihat Imu yang langsung menyerang Gaban dan Luffy menggunakan serangan Honebami, membuat Gaban bersiap menahan serangan Imu dan menyuruh Luffy segera lari. Namun di sini Luffy meneriaki Gaban dengan keras. Sebelum Imu berhasil menusuk Gaban dan Luffy, Hairuddin pun muncul dan menghantam Imu menggunakan Gungnir, serangan yang sama untuk mengalahkan Mash Vice di Dressrosa minasan. Kita pun melihat bagaimana Imu terpental setelah dihantam oleh Hairuddin. Namun dengan cepat, Imu menembakkan bom omen ke arah Hairuddin. Hal itu membuat Hairuddin terkejut minasan. Dan ledakan pun terjadi bersamaan pula dengan Imu yang menabrak pohon Adam dengan sangat keras. Di sini terlihat tameng Hairuddin hancur. Dengan serius dia berkata bahwa tidak mungkin dia terkena serangan yang sama untuk kedua kalinya. Ketika Hairuddin tunduk, dia pun terkejut melihat lengan Gaban yang sudah terpotong. Namun Gaban justru berterima kasih pada Hairuddin karena telah menyelamatkannya. Kemudian Gaban memberitahu Hairuddin kalau Imu itu abadi, sehingga Gaban menyuruh Hairuddin untuk membawa Luffy pergi sekarang juga. Tetapi Luffy tetap ngotot dan marah. Menurutnya, tidak usah melakukan sesuatu yang tidak perlu karena Luffy tidak akan lari. Tetapi Gaban justru emosi dan bertanya pada Luffy, apa yang Luffy bisa lakukan dengan luka separah itu? Luffy menjawab jika dia sedang meregenerasi luka-lukanya sekarang. Mendengar itu, Gaban pun berteriak, "Itu mustahil!" Luffy menjelaskan jika dia sudah menimbun makanan sehingga Luffy sudah siap bertarung. Ketika mengatakan hal tersebut, Luffy tiba-tiba menjadi gemuk dengan pipinya menggembung seperti biasanya setelah ia makan dalam jumlah sangat banyak minasan. Namun Gaban tetap protes dan tidak percaya jika Luffy masih bisa bertarung lagi. Tiba-tiba, bom omen muncul dan melesat dengan sangat cepat ke arah mereka.
sehingga Khairuddin mengangkat Luffy dan Gaban dengan lengan kanannya, lalu melindungi mereka dari bom-bom omen. Sayangnya, Khairuddin terkena serangan tersebut di punggungnya sehingga membuatnya berteriak kesakitan. Di sini, Imu sudah berdiri tepat di belakang mereka semua. Gaban pun meminta Khairuddin untuk mundur, namun Khairuddin justru menurunkan Gaban dan Luffy, kemudian memberitahu Gaban bahwa Elbaf tidak akan pernah menyerah karena seorang pejuang harus selalu siap mati dalam pertempuran. Mendengar itu, Gaban pun meneriaki Khairuddin bodoh, lalu bertanya, apakah Khairuddin benar-benar mau terbunuh? Dengan serius, Khairuddin berkata bahwa sekalipun dia mati, masih ada Loki. Di saat bersamaan, Loki kini berlari ke arah mereka minasan. Loki ikut berbicara dengan membenarkan perkataan Khairuddin sembari menyebutnya sebagai saudara. Kemudian, Loki segera menyuruh Khairuddin untuk bersiap mengambil posisi menyerang. Wih, the power of kakak adik. Di sini, Imu tampak terdiam melihat mereka. Bersamaan dengan itu, ternyata Luffy sudah sembuh total minasan. Bahkan dia telah kembali bersemangat. Tampaknya luka-luka Luffy telah pulih meskipun tubuhnya masih berlumuran darah ya. Melihat itu, tentu saja Gaban terkejut dengan mereka semua. Sekarang, Luffy pun memanjangkan kedua tangannya ke belakang untuk bersiap menyerang. Begitupun dengan Loki yang memegangi Ragnir dan Khairuddin yang menggenggam kapaknya. Mereka bertiga sudah siap melancarkan serangan kombinasi, namun di sini Imu bersiap untuk menahan serangan menggunakan omen. Kita pun diperlihatkan bagaimana serangan Gokoku Superekti yang menghantam Imu dengan sangat kerasnya minasan. Tertulis pada panel akhir, serangan balik. Dan chapter 1191 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, transformasi baru Imu benar-benar mengerikan ya. Tampaknya dia perlahan semakin mendekati wujud iblis yang sempurna minasan. Menariknya, di mural Harley, gambar ini tampak seperti memiliki 6 tanduk. Sementara wujud Imu saat ini hanya memiliki 4 tanduk. Jadi mungkin wujud yang kita lihat sekarang bukanlah bentuk akhirnya, melainkan hanya salah satu tahap transformasinya menuju wujud yang lebih sempurna ya minasan. Dan sepertinya serangan combo tersebut mungkin membuat Imu terluka. Tapi ya, belum kalah. Pertanyaannya, apakah Imu kembali bangkit atau justru ada hal yang membuat dia kembali ke Marijoa dengan terpaksa minasan? Tapi apapun itu, di sini Gaban sudah menunjukkan betapa kuatnya dia sebagai tangan kiri Raja Bajak Laut. Bahkan setelah lengannya terpotong dan terkena haki, dia masih bangkit menggunakan satu kapak untuk melawan sang Raja Dunia. Oh iya, minggu depan One Piece libur lagi. Ya. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.